Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Dona Finska Maurawijaya, NIM 19191050176, kelas B dari Prodi Perencanaan Wilayah Kota, Fakultas Teknik Universitas Negeri Jember. Jadi di sini aku bakal jelasin sedikit materi tentang konsep dasar geologi lingkungan dan geologi permukaan tanah, mata kuliah analisis sumber daya dan geologi lingkungan. Jadi langsung saja kita bahas materinya. Yang pertama ada konsep dasar geologi lingkungan. Jadi di sini terdapat pengertian-pengertian. Yang pertama ada pengertian dari geologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi. Bumi meliputi permukaan dan bawah permukaan, batuan sebagai komponen penyusun, serta proses-proses fisik yang membentuk selama waktu geologi, atau biasa disebut dengan eksogen dan endogen. Selanjutnya ada pengertian lingkungan. Lingkungan adalah total keseluruhan dari suatu keadaan. Lingkungan ini meliputi kondisi fisik dan sosial budaya. Kondisi fisik berupa bentuk lahan, udara, air, gas, sedangkan sosial budaya meliputi etika, ekonomi, estetika, dan kenyamanan. Selanjutnya, konsep-konsep geologi lingkungan. Jadi, dalam ilmu geologi lingkungan tidak pernah terlepas dari pemahaman mengenai bumi beserta isi dan tentu saja aktivitasnya. Konsep yang pertama menjelaskan bahwa bumi pada dasarnya merupakan sistem yang tertutup. Dalam bumi juga terdapat berbagai macam peristiwa yang terjadi karena aktivitas-aktivitas setiap bagian dari bumi. Bumi dapat dikatakan sebagai sistem dengan 4 buah bagian, yaitu atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan litosfer. Dan keempat buah bagian ini memiliki aktivitas yang dapat berkaitan. Konsep yang kedua menjelaskan bahwa bumi merupakan satu-satunya tempat yang paling sesuai dengan kehidupan manusia. Akan tetapi, sumber daya yang dimilikinya sangat terbatas. Jadi, besar kemungkinan bahwa jika manusia menggunakan sumber daya dengan tidak mematuhi aturan atau dengan besar-besaran, sumber daya yang ada di bumi akan perlahan habis. Selanjutnya, ada konsep yang ketiga, menjelaskan bahwa proses-proses fisik yang terjadi di bumi dapat mengubah bentang alam yang kita miliki. Pengetahuan tentang sejarah geologi mengenai proses yang telah terbentuk pada masa lalu yang saat ini kita masih bisa lihat hasilnya dari proses-proses itu. Konsep yang keempat menjelaskan tentang banyak proses alam yang terjadi di bumi yang membahayakan umat manusia. Contohnya seperti ada aktivitas gunung berapi, tsunami, tanah longsor, gempa bumi, dan lain sebagainya. Semua bencana tersebut dapat terjadi karena dampak dari proses-proses yang terjadi di bumi, karena bumi merupakan sistem yang terus bergerak. Contohnya seperti gempa bumi. Gempa bumi memiliki faktor kenapa terjadinya gempa bumi, yaitu adanya pergeseran antara lempeng bumi, dan itu merupakan aktivitas dari bumi. Konsep yang kelima menjelaskan tentang perencanaan penggunaan lahan dan pengairan harus berusaha memperhatikan keseimbangan antara pertimbangan segi ekonomi dan dari segi yang lain seperti estetika. Jadi, perencanaan penggunaan lahan ini harus memperhatikan bagaimana dampak lingkungan yang ada di sekitar kawasan perencanaan ini. Pertimbangan sumber daya alam dan evaluasi keindahan sebuah kawasan sebelum dilakukannya pembangunan menjadi bagian penting dalam teori environmental impact atau dampak lingkungan. Jadi, pembangunan setiap
daerah itu harus senantiasa harus memperhatikan AMDAL-nya. Konsep yang keenam, menjelaskan tentang dampak dari penggunaan lahan yang cenderung tertumpuk. Konsep yang terakhir, yaitu menjelaskan tentang komponen fundamental lingkungan merupakan faktor geologi, dan pemahaman tentang lingkungan memerlukan beberapa pendekatan melalui ilmu-ilmu kebumian dan disiplin ilmu yang lain dan berhubungan. Perbedaan dalam mempertimbangkan suatu pembangunan suatu wilayah yang dapat digolongkan menjadi 3 kategori. Yang pertama ada fisik, biologi, dan fungsi kedayagunaan. Jadi, apa sih pengertian dari ketiga kategori tersebut? Jadi, faktor fisik adalah pertimbangan keadaan geografis, proses hidrologi, tipe batuan dan tanah, dan klimatologi. Jadi, sesuai dengan namanya, faktor fisik ini hanya dapat dilihat dari fisik. Selanjutnya, faktor biologis adalah pertimbangan aktivitas makhluk hidup, terutama tumbuhan dan hewan, perubahan keadaan biologis atau proses, spatial analisis terhadap informasi. Yang ketiga ada faktor fungsi kedayagunaan, yaitu kegunaan lahannya, estetikanya, keterkaitan antara aktivitas manusia dengan faktor fisik dan biologis, dan peraturan yang mengatur tentang lingkungan. Jadi yang selanjutnya kita akan membahas materi yang kedua. Materi yang kedua adalah geologi pada permukaan tanah. Yang pertama ada pengertian dari lapisan tanah, struktur tanah, dan jenis-jenis tanah. Lapisan tanah terdiri atas lapisan-lapisan. Lapisan tanah berturut-turut dari atas ke bawah. Setiap lapisan memiliki jenis tanah yang berbeda. Begitu pula dengan struktur tanahnya. Batuan yang dikandung dalam tanahnya pun berbeda-beda. Jenis kesuburan tanahnya pun juga berbeda. Adapun gambar tanah dapat dilihat dalam gambar berikut. Nah, ini. Jadi, tanah ini memiliki 4 lapisan. Yang pertama ada lapisan paling atas, yang kedua ada lapisan tengah, yang ketiga ada lapisan bawah, dan yang keempat ada lapisan batuan induk. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa itu tanah lapisan atas. Tanah lapisan atas ini biasanya berwarna gelap atau kehitam-hitaman. Tebal dari tanah lapisan atas ini sekitar 10-30 cm. Tanah lapisan atas merupakan lapisan yang paling subur karena dapat ditemukan bunga tanah atau humus. Lapisan tanah atas atau topsoil merupakan bagian yang optimum untuk kehidupan tumbuh-tumbuhan. Semua komponen-komponen pada tanah terdapat di lapisan ini. Contohnya seperti adanya 40% mineral, ada 5% bahan organik, ada 20-30% air, dan ada 20-30% udara dalam tanahnya. Selanjutnya ada tanah lapisan bawah. Tanah lapisan bawah warnanya ini lebih cerah dan lebih padat dibandingkan dengan tekstur tanah lapisan atas. Lapisan tanah ini biasanya mempunyai tebal sekitar 50-60 cm. Lapisan ini lebih tebal dari lapisan tanah atas, dan tanah lapisan bawah ini biasa disebut dengan tanah cadas atau tanah keras. Pada lapisan tanah ini, kegiatan jasad hidup mulai berkurang. Jadi jarang ditemukan tumbuhan atau makhluk hidup di lapisan ini. Biasanya
Tanah ini ditumbuhi tanaman berumur panjang atau akar tunggang yang dalam dan panjang agar menjadi lapisan tanah. Yang selanjutnya ada batuan induk tanah. Batuan induk merupakan batuan asal dari tanah. Lapisan tanah ini warnanya kemerah-kemerahan atau kelabu keputih-putihan. Lapisan ini dapat dipecah dan diubah dengan mudah. Tetapi lapisan ini sangat sukar untuk menembus akar. Pada lereng-lereng gunung, lapisan ini biasanya terlihat jelas karena lapisan atas dan bawahnya itu sudah hanyut oleh air hujan. Semakin ke dalam lapisan ini merupakan batuan pejal yang belum mengalami proses pemecahan. Pada lapisan ini juga jarang ditemukan tumbuhan yang bisa hidup. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang struktur tanah. Yang pertama ada pengertian tanah. Tanah adalah bagian dari kerak bumi yang tersusun atas mineral dan organik. Tanah sangat berperan dalam kehidupan makhluk hidup di bumi karena tanah membantu pertumbuhan tumbuhan dengan menyediakan hara, air, dan unsur-unsur yang diperlukan tumbuhan untuk tumbuh sekaligus sebagai penopang akarnya. Tanah juga menjadi habitat hidup bagi makhluk mikroorganisme. Bagi sebagian besar hewan darat, tanah menjadi tempat untuk hidup dan bergerak. Contohnya seperti cacing yang hidup di tanah. Dari segi klimatologi, tanah memegang peranan penting sebagai penyimpan air dan menekan erosi. Meskipun tanah sendiri juga dapat tererosi. Komposisi tanah dari komposisi semua tanah itu juga berbeda-beda pada suatu lokasi dengan lokasi yang lain. Air dan udara merupakan bagian dari tanah. Selanjutnya ada macam-macam jenis tanah di Indonesia. Yang pertama ada tanah humus. Tanah humus adalah tanah yang sangat subur, terbentuk dari lapukan daun dan batang pohon di hutan hujan tropis yang lebat. Tanah humus ini sering digunakan untuk menanam banyak tumbuhan. Yang kedua ada tanah pasir. Tanah pasir adalah tanah yang bersifat kurang baik bagi pertanian yang terbentuk dari batuan beku serta batuan sedimen yang memiliki butir kasar dan berkerikil. Jadi tanah pasir ini biasanya digunakan untuk membangun rumah. Jadi tanah pasir ini tidak cocok untuk pertanian dan tidak pernah digunakan untuk pertanian. Selanjutnya ada tanah aluvial atau tanah endapan. Tanah aluvial adalah tanah yang dibentuk dari lumpur sungai yang mengendap di dataran rendah yang memiliki sifat tanah yang subur dan cocok untuk lahan pertanian. Jadi tanah aluvial ini sering digunakan untuk lahan pertanian karena sifat tanahnya yang subur. Selanjutnya ada tanah potsolid. Tanah potsolid adalah tanah subur yang umumnya berada di pegunungan dengan curah hujan yang tinggi dan bersuhu rendah atau dingin. Selanjutnya ada tanah vulkanik atau tanah gunung berapi. Tanah vulkanis adalah tanah yang terbentuk dari lapukan materi letusan gunung berapi yang subur dan mengandung zat hara yang tinggi. Jenis tanah vulkanik dapat dijumpai di sekitar lereng gunung berapi. Tanah ini juga sering digunakan sebagai tempat untuk pertanian. Tanah laterit. Tanah laterit adalah tanah tidak subur yang tadinya subur dan kaya akan unsur hara, namun unsur hara tersebut hilang karena laut dibawa oleh air hujan yang tinggi. Contohnya seperti yang
Tanah laterit ini sering dijumpai di daerah Kalimantan Barat dan Lampung. Yang selanjutnya ada tanah Mediteran atau tanah kapur. Tanah Mediteran atau tanah kapur adalah tanah yang sifatnya tidak subur yang terbentuk dari pelapukan batuan kapur. Tanah ini biasanya ditemui di daerah-daerah tambang, contohnya seperti di Nusa Tenggara, di Maluku, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Selanjutnya ada tanah gambut. Tanah gambut atau tanah organosol adalah jenis tanah yang kurang subur untuk bercocok tanam, yang merupakan hasil bentuk pelapukan tumbuhan rawa. Contohnya juga ada di daerah rawa Kalimantan, Papua, dan Sumatera. Yang selanjutnya ada jenis-jenis tanah. Tanah vulkanis. Yang pertama ada tanah andosol. Proses terbentuknya dari abu vulkanis yang telah mengalami proses pelapukan. Ciri-ciri dari tanah andosol ini warnanya kelabu hingga kuning, peka terhadap erosi, dan sangat subur. Pemanfaatnya biasanya digunakan sebagai lahan pertanian, perkebunan, hutan pinus, ataupun cemara. Persebarannya biasanya di daerah Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Halmahera, NTB, dan Sulawesi. Selanjutnya ada tanah regosol. Proses terbentuknya terjadi karena adanya endapan abu vulkanik yang baru dan memiliki butir kasar. Ciri-ciri dari tanah ini biasanya berbutir kasar, berwarna kelabu hingga kuning, dan kadar bahan organiknya rendah. Biasanya tanah regosol ini dimanfaatkan untuk pertanian, menanam padi, palawija, tebu, dan kelapa. Persebarannya biasanya dapat ditemui di lereng gunung berapi, di pantai, bukit, pasir, dan lain sebagainya. Tanah ini sering dijumpai di pantai-pantai pada daerah Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Selanjutnya ada tanah aluvial atau tanah endapan. Tanah aluvial ini terbentuk karena adanya aktivitas tanah hasil erosi atau lumpur dan pasir di daerah dataran rendah. Ciri-ciri dari tanah ini biasanya berwarna kelabu dan peka terhadap erosi. Tanah ini biasanya digunakan sebagai lahan pertanian sawah dan palawija. Persebarannya biasanya kita dapat menemukan tanah ini di daerah Sumatera, Jawa bagian utara, Halmahera, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi, dan Papua bagian selatan. Selanjutnya ada tanah organosol. Yang pertama ada tanah humus. Tanah humus ini terbentuk dari adanya aktivitas hasil pembusukan bahan-bahan organik. Ciri-ciri dari tanah humus biasanya berwarna hitam, mudah basah, mengandung bahan organik, dan sangat subur. Tanah humus ini biasanya dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Persebaran dari tanah humus ini biasanya dapat ditemukan di daerah Lampung, Jawa Tengah, bagian selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Yang kedua ada tanah gambut. Proses terbentuknya tanah gambut ini dari hasil pembusukan tumbuhan atau bahan organik di daerah yang selalu tergenang air, contohnya seperti di rawa-rawa. Ciri-ciri dari tanah gambut ini bersifat sangat asam, unsur hara rendah sehingga tidak memiliki kesuburan. Pemanfaatnya biasanya digunakan untuk pertanian pasang surut. Persebaran dari tanah gambut ini biasanya dapat ditemui di daerah pantai timur Sumatera, Kalimantan Sulawesi, Halmahera, Seram, Papua, dan pantai selatan. Selanjutnya ada tanah litosol atau tanah berbatu-batu. Tanah
litosol ini terbentuk karena adanya pelapukan batuan beku dan sedimen yang masih baru atau belum sempurna sehingga butirannya masih sangat kasar atau besar. Ciri-ciri dari tanah litosol dapat dilihat dari teksturnya yang beraneka ragam dan pada umumnya bersifat pasir, tak berstruktur, tak bertekstur, warna kandungannya berbentuk batu, kerikil, dan kesuburan bervariasi. Biasanya tanah litosol ini dimanfaatkan sebagai alang-alang, juga bisa digunakan sebagai hutan. Tanah litosol ini biasanya dapat ditemui di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, dan Sumatera. Selanjutnya ada tanah potsol. Tanah potsol ini terbentuk dari aktivitas suhu pada suatu daerah yang rendah dan curah hujan yang tinggi. Ciri-cirinya warnanya pucat, kandungan pasir kuarsa tinggi, sangat asam, peka terhadap erosi, dan kurang subur. Biasanya tanah potsol dimanfaatkan untuk pertanian dan palawija. Tanah potsol ini dapat ditemui di sekitar daerah Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Papua. Selanjutnya ada tanah laterit. Proses terbentuknya tanah laterit ini tanah yang tercuci dari air hujan sehingga unsur haranya hilang dan mengalir ke dalam tanah. Ciri-ciri dari tanah laterit ini biasanya berwarna kecoklat merah-merahan, tidak subur, dan pemanfaatannya pun hanya untuk lahan pertanian. Biasanya tanah laterit ini dapat kita temui di daerah Kalimantan Barat, Lampung, Banten, dan Sulawesi Tenggara. Selanjutnya ada tanah mergel. Tanah mergel terbentuk dari hasil campuran pelarutan kapur pasir dan tanah liat karena peristiwa air hujan. Tanah mergel ini tidak subur dan pemanfaatannya pun hanya untuk hutan jati. Biasanya dapat ditemui di Yogyakarta, Priangan Selatan di Jawa Barat, Pegunungan Kendeng di Jawa Tengah, Kediri, Madiun, dan Nusa Tenggara. Selanjutnya ada tanah terra rosa atau kapur. Ini yang pertama ada tanah rensina, terbentuk dari pelapukan batuan kapur di daerah yang memiliki curah hujan tinggi. Ciri-ciri berwarna putih sampai hitam, miskin unsur hara. Manfaatannya untuk palawija dan hutan jati. Persebarannya biasanya daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Kedua ada tanah mediteran. Proses terbentuknya tanah ini yaitu dari hasil pelapukan batuan kapur keras dan sedimen. Ciri-cirinya berwarna putih kecoklatan, keras, dan tidak subur. Biasanya dimanfaatkan untuk pertanian tegalan dan hutan jati. Persebaran tanah ini biasanya di daerah Pegunungan Jawa Timur, Nusa Tenggara, Jawa Tengah, Sulawesi, Maluku, dan Sumatera. Nah, demikian penjelasan materi tentang konsep dasar geologi lingkungan dan geologi pada permukaan tanah. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.